Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Sudah selayaknya kita memuji dan hanya memuji Allah, tidak ada yang lain. Karena Allah lah yang memberikan fasilitas dalam kehidupan kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita, manusia yang sangat dan paling kita cintai dan menjadi contoh tauladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa SCTV, di mana saja Anda berada, khususnya bagi Anda yang pada saat ini berada di Bandung, sungguh sangat luar biasa mata air bisa hadir kembali dan kita akan berbincang-bincang, menambah pengetahuan kita, menambah pemahaman kita, dan mudah-mudahan ini bisa menggerakkan hati kita dan juga meningkatkan keimanan kita. Pemirsa, sholat adalah suatu kewajiban bagi kita, dan itu senantiasa kita lakukan dari waktu ke waktu dan setiap hari. Namun terkadang mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita harus sholat? Padahal kalau kita sholat, Allah juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dan kalau kita tidak sholat, Allah juga tidak rugi. Lantas kenapa kita harus sholat? Dan bagaimana kemudian kita bisa menjalankan sholat kita itu dengan khusyuk? Nah, ini adalah menjadi PR kita semua. Oleh karena itu tetap bersama kami dan kita akan membicarakannya dengan narasumber kita, Ustadz Aam Amiruddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz ya, kita masih bisa bernafas, beraktivitas. Baik Ustadz, ini bicara mengenai sholat, kegiatan yang selalu kita lakukan setiap hari. Nah, mungkin Ustadz bisa menjabarkan terlebih dahulu ya, apa sih makna sholat itu dan kenapa kemudian Allah tuh mewajibkan? Kayaknya kalau Allah iseng banget gitu, pakai harus mewajibkan kepada kita gitu. Dan bagaimana sikap kita yang telah mendapatkan kewajiban itu? Dan kemudian nanti baru berurut kita sampai pada sholat yang khusus. Silakan Ustaz. Ya, begini, sebenarnya Allah itu tidak butuh dengan kesolehan kita. Ya. Ini bisa dibaca di dalam hadis qudsi riwayat Imam Ahmad. Andai seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini menjadi ahli ibadah, menjadi orang takwa, maka itu tidak akan menambah kebesaran dan keagungan Allah. Ya. Keagungan dan kebesaran Allah itu sudah luar biasa. Jadi sebenarnya nggak nambah lah kesolehan kita itu dengan keagungan Allah. Ya. Ya. Nah, kemudian apabila seluruh yang ada di muka bumi ini menjadi ahli maksiat, ya, maka sesungguhnya kemaksiatan itu juga tidak akan mengurangi keagungan dan kebesaran Allah. Ya. Hadis ini berbicara bahwa Allah mewajibkan ibadah kepada manusia. Sebenarnya Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ya. Tapi manusialah yang membutuhkan peribadatan itu, gitu loh. Nah, mungkin pertanyaannya gimana? Loh, kok manusia membutuhkan itu, gitu kan? Ya. Nah, begini. Kalau kita cermati, apa yang Allah wajibkan kepada kita berupa ritual sholat, itu tidak ansih, tidak sekedar kita ruku, sujud, berdoa. Tapi sebenarnya itu bakal banyak sekali pengaruhnya pada diri kita. Nah, jadi ketika kita rajin sholat, rajin ibadah, intinya tuh baliknya untuk kemaslahatan dan kebaikan diri kita gitu. Ya. Contoh sederhana. Kalau kita marah, itu kan ada hormon adrenalin yang keluar secara berlebih dari diri kita. Makanya orang yang marah itu biasanya tenaganya lebih besar. Ya, seorang istri ngangkat pot kembang kok bisa. Tadinya bisa pot kembang tuh oleh 2 orang. Begitu marah sama suaminya diangkat gini, ayah, gitu kan? Pot kembang cuma sebelah, padahal tadinya oleh 2 orang diangkat. Jadi adrenalin itu membuat orang menjadi kuat, gitu. Matanya, pupilnya menjadi lebih besar, tenaganya lebih hebat. Nah, coba orang yang sedang marah, kata Nabi, hendaklah dia ta'awuz, membaca ta'uzubillah, a'udzubillah, berwudu. Kalau udah berwudu terus sholat. Coba Mas Agus lihat, orang lagi marah, berwudu terus sholat. Percaya ke saya, dia bakal nangis. Karena adrenalinnya di-cut, langsung jadi sedih. Nggak ada orang yang sedang sholat marah-marah, Allahu Akbar, wajah, iya kan Abu iya kan Stain. Nggak ada. Kenapa? Itu contoh bahwa sholat, doa, itu sebenarnya bisa membuat otak bawah sadar kita mengatur hormon. Kalau kita gelisah, itu yang keluar namanya hormon kortisol. Makanya kalau ibu yang sedang hamil itu
sensitif sekali karena hormon kortisolnya gampang sekali keluar gitu loh. Ya. Itu sebabnya kita sebagai suami harus lebih mengayomi istri yang sedang hamil karena tingkat kegelisahannya lebih tinggi gitu loh. Ya, hormon kortisol. Nah, seorang yang sedang gelisah, coba dia sholat. Relatif kegelisahannya akan menurun. Jadi, ketika Allah mewajibkan sholat, catat, Allah tuh nggak butuh dengan sholat kita. Allah sudah sangat mulia dengan keagungan dan kebesarannya. Lalu sholat untuk apa? Ya untuk kita. Sebagai sarana untuk melakukan relaksasi fisik, psikis, dan intelektual. Nah, jadi sholat itu sebagai sarana relaksasi fisik, psikis, dan intelektual. Ya. Fisik, mari kita lihat. Sholat dimulai dengan wudhu. Ya. Segala sesuatu, kalau kita lagi beban ini berat, ya segala macam, coba sentuh dengan air. Wudhu, wajah kita dicuci, tangan kita dicuci. Orang tuh kalau merasa, aduh kok ini gimana, cuci muka, itu suka lebih segar, ya. Cuci muka itu salah satu cara, karena itu sebabnya orang baru bangun cuci muka, lebih segar. Orang, duh kenapa ya gue kusut banget, cuci muka, lebih segar. Itu kusut banget kan, aduh, kusut banget ya gitu, kan aslinya bawaannya kusut sebenarnya. Tapi secara psikis, Mas Agus, orang kalau udah cuci muka serasa lebih segar. Ya. Coba bayangkan, kita di tengah capek, lelah, kita berwudu. Udah gitu kita sholat. Itu gerakan sholat, itu relaksasi tubuh. Kemudian pada saat kita sujud, itu sirkulasi darah ke kepala lebih banyak. Sujud. Ya. Sujud itu lebih banyak gitu. Jadi ada saat jantung kita dengan kepala kita disejajarkan, ruku. Ya. Ada saat kepala kita ke bawah, nah sirkulasi darah ke otak lebih banyak. Jadi sebenarnya sholat itu, maaf luruskan bahwa Allah tuh nggak butuh dengan sholat kita, tapi kita butuh dengan sholat. Ya, nah, makanya orang dalam sholat tuh ada 3 tipe. Satu, ada yang sholat karena takut siksa. Ada. Bolehkah? Ya boleh. Kenapa kamu sholat? Takut diazab? Boleh. Yang kedua, dia sholat ingin surga. Kenapa kamu sholat? Aku ingin dapat surga. Boleh nggak? Boleh. Yang hebat apa? Kenapa kamu sholat? Aku ingin berterima kasih sama Allah. Terlalu banyak nikmat yang aku rasakan. Dan aku yakin kalau aku menjadi orang yang bersyukur, pasti jiwa aku lebih sehat. Nah itu yang top. Kata Imam Ghazali, kalau orang sholat karena takut azab, orang sholat karena ingin surga itu sah. Tapi itu baru kulitnya saja. Tapi orang yang hebat adalah orang yang sholat karena butuh dan syukur. Dan cinta. Butuh karena aku membutuhkan sholat. Dan sholat itu sebagai bahasa syukur aku kepada Allah. Terus aku melakukannya dengan penuh kecintaan. Nah itu yang top, itu yang hebat. Nah kalau saya yang sampaikan tadi kan itu tatarannya adalah perkataan. Bisa aja misalkan saya ngomong, saya karena cinta kepada Allah, padahal sih. Ya, makanya itu lebih kepada pekerjaan hati. Yang pasti sholat itu, jadi yang ingin saya tegaskan dulu tadi adalah sholat itu sebenarnya sarana yang Allah berikan kepada kita demi kebaikan kita. Ya. Gitu. Makanya untuk ibu-ibu di rumah, para pemirsa, kalau nyuruh sholat ke anak jangan pakai nakut-nakuti. Sayang udah sholat belum? Belum. Sholat nak biar disayangi Allah. Sholat nak biar dicintai Allah. Sholat nak biar kamu bisa curhat sama Allah. Itu yang harus dilakukan. Jangan gini, udah sholat belum? Belum. Sholat disiksa nanti sama Allah. Sholat nanti diazab dong nggak sama Allah. Sholat nanti kamu dimasukin ke neraka. Maka begitu dengar azan yang terbayang neraka. Nah, makanya metode kita dalam menyampaikan agama kepada anak-anak itu jangan dengan bahasa negatif. Harus dengan bahasa positif gitu loh. Nah, saya yakin semua orang itu bisa sholat. Tetapi sedikit yang bisa khusyuk dalam sholat. Iya betul. Ya nggak? Semua orang bisa sholat. Tapi sedikit sekali yang bisa khusyuk dalam sholat. Nah, saya sedikit ingin menyinggung atau menganalisa
khusyuk itu gimana? Apa sih khusyuk itu ya? Gini, khusyuk itu memiliki dua pengertian. Khusyuk dalam pengertian umum adalah dijelaskan di Al-Baqarah ayat 45-46. Jadi khusyuk dalam pengertian umum adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk dalam pengertian umum adalah orang-orang yang merasa yakin bahwa dia akan bertemu dan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya saya jadi manajer, saya mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya karena saya yakin itu amanah, dan walaupun saya bisa melakukan manipulasi, saya tidak lakukan itu karena saya yakin saya akan berjumpa dengan Tuhan saya. Nah, itu namanya orang khusyuk. Gitu. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dan kembali kepada Tuhannya. Itu khusyuk dalam pengertian umum. Khusyuk dalam pengertian khusus adalah orang yang sholat dengan penuh penghayatan dan gerakannya sesuai yang dicontohkan Rasul. Itu khusyuk dalam pengertian sholat. Nah, makanya bagaimana caranya supaya sholat kita khusyuk? Ada beberapa cara. Satu, jadikanlah sholat sebagai kebutuhan. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi dari awal. Jadi, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Itu rumus pertama untuk khusyuk. Ya, sekarang bagaimana bisa khusyuk kalau kita tidak merasa butuh? Bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita anggap sholat itu sebagai beban? Gitu. Itu yang pertama. Lakukan sholat dengan penuh kehusyuan. Lakukan sholat sesuai dan jadikan dia sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Yang kedua, berikhtiar untuk memahami maknanya. Nah, ini memang butuh proses kalau ini. Makanya khusyuk itu sebenarnya butuh kemampuan kita juga untuk memahami pemaknaan ayat doa-doa sholat. Jadi bagi para pemirsa dan kita semua di sini, bahwa yang namanya sholat itu perlu dipelajari tanpa henti. Kita seringkali menganggap dengan hafal doa sholat udah cukup. Padahal sesungguhnya doa sholat itu baru syarat sah sholat. Bagaimana kita memahami makna takbir, makna ruku, makna sujud. Jadi supaya sholat kita khusyuk, satu, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Yang kedua, pahami kandungan maknanya. Nah, yang ketiga, eliminasi faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan mengeliminasi faktor internal dan eksternal itu begini. Rasul mengatakan kalau kita sholat dan lapar, maka sebaiknya makan dulu. Idza quddimal asya, kalau makan malam sudah disiapkan dan kita sangat lapar, kata Rasul, makan dulu baru sholat. Sebab kalau kita kalau kita sholat dalam keadaan lapar, itu akan mempengaruhi konsentrasi. Itu ada penelitian. Ini penelitiannya ilmiah. Jadi gini, ada dua kelompok. Yang satu kelompok yang kenyang, yang satu kelompok lapar. Sebut saja kelompok A adalah kelompok yang kenyang, kelompok B adalah kelompok yang lapar. Lalu mereka dikasih kertas dan disuruh menggambar. Coba saudara gambar makanan. Apa yang terjadi hasilnya? Orang-orang lapar cenderung menggambar makanan-makanan besar. Pisang gede gitu. Nasi ya, lontong gitu. Kalau yang sedang kenyang, dia kan disuruh juga menggambar makanan, tapi makanannya makanan-makanan yang kecil dan lebih kreatif. Nah, itu isyarat bahwa perut yang lapar itu mempengaruhi juga cara berpikir seseorang gitu loh. Makanya kalau kita dakwah ke satu tempat, kelaparan jangan ngomong ayat, kenyangkan dulu baru ngomong ayat. Ya. Orang lagi lapar kok diceramahi, kasih makan. Sudah kasih makan baru berceramah gitu kan. Nah, jadi eliminasi faktor internal seperti menahan lapar, kita makan dulu, dan eliminasi faktor eksternal. Kalau sekiranya suara TV itu mengganggu kita, kecilin dulu. Kalau sekiranya suara radio itu mengganggu kita, ya volumenya dikecilkan atau bila perlu dimatikan dulu. Itu namanya mengeliminasi faktor internal dan eksternal. Yang keempat, supaya sholat kita khusyuk,
lakukanlah sholat itu memang sesuai contoh Rasul. Ya. Ruku, sujud, dan gerakannya. Karena Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah itu kalau kita bicara sholat dalam pengertian yang lebih khusus ya, cara khusyuk dalam sholat gitu. Ya. Nah, sebenarnya kan gini Ustadz, kita itu kan ketika dalam menjalankan sesuatu, pasti kan benar yang pertama adalah kalau kita membutuhkan, pasti kita akan lebih serius untuk melakukan itu. Yeah. Nah, kemudian kalau kita masuk tadi ke sholat, ya kan, untuk menghadapi sholat khusyuk, ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Nah, terkadang gini Ustadz, khusyuknya itu kita tuh situasional banget gitu. Yeah. Kalau lagi ada masalah gitu ya, baru kayaknya sholat itu, bisa nikmat, bisa lama, bisa lebih mengadu, lebih gimana. Tapi kalau dalam suasana yang biasa, apalagi dalam kondisi yang sibuk, itu bahkan gini, kalau lagi sibuk, aku mah bisa sholat juga untung. Teman-teman aku udah nggak sholat loh. Gitu kan. Nah ini gimana kita itu supaya tetap bisa menjaga konsistensi gitu? Begini Mas Agus, semua manusia termasuk instruktur sholat khusyuk. Kan manusia juga. Misalnya Mas Agus instruktur sholat khusyuk. Saya berani jamin, sekalipun instruktur sholat khusyuk, dia tidak akan konstan khusyuknya. Karena kekhusyuan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional. Ya. Betul yang Mas Agus katakan. Banyak jamaah umroh dan haji yang gini, Pak, saya tuh di Indonesia sholat tahajud saya belum pernah nangis. Tapi aneh waktu di Masjidil Haram kok saya nangis ya. Apa coba? Atmosfer lingkungan yang mempengaruhi. Gitu. Jadi manusiawi banget sih sebenarnya kalau ada orang yang satu saat lebih khusyuk, satu saat biasa-biasa saja, satu saat kok malas banget gitu. Itu manusiawi dan kita manusia. Jadi omong kosong lah kalau ada yang mengatakan bahwa dia bisa sholat khusyuk konstan, omong kosong. Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Karena dia manusia. Kecuali kalau malaikat ya gitu. Jadi selama dia itu manusia, omong kosong kalau sholatnya khusyuk terus. Yang namanya khusyuk itu dipengaruhi oleh kesehatan fisik, oleh kesehatan mental, oleh atmosfer lingkungan, oleh suasana-suasana yang terjadi. Ya, itu kenapa orang ketika wukuf di Arafah semuanya menangis? Bisa dibayangkan banyak orang yang mau datang ke Arafah untuk haji itu dia nabungnya lama, nunggunya lama, udah gitu dia meninggalkan anak-anaknya. Dia yakin itu karena doa orang tuanya, pasti nangis. Ya kan? Jadi artinya apa? Kekhusyuan itu sebenarnya suatu kondisi yang fluktuatif. Jadi Mas Agus jangan percayalah kalau ada orang yang mengatakan gue sih selalu khusyuk ya. Kapan gue nggak khusyuk? Omong kosong. Yang namanya orang ada saat naik, ada saat turun. Sehingga saya berkesimpulan khusyuk itu adalah suatu kondisi psikis yang fluktuatif. Nah, tugas kita bagaimana fluktuasi khusyuknya lebih sering daripada tidak khusyuknya, itu tugas kita tuh. Nah, kalau di dalam sholat, kita melakukan sholat ini, kan bisa aja misalkan dari awal takbirnya sih masih bener tuh, masih nyantol. Begitu udah kesananya suka ke bawah gitu. Awalnya sih memang niat, maksudnya membayangkan apa yang kita sampaikan gitu. Ya dengan Al-Fatihah, kemudian kita bagaimana berupaya untuk menghayati itu. Nah tapi terkadang kemudian penghayatan itu malah jadi kabur gitu. Misalkan menghayati tentang nikmat Allah gitu. Oh nikmat Allah terus kebayang, oh iya nikmat Allah salah satunya adalah makanan. Makanan ini kayaknya enak nih gitu. Jadi malah apa? jadi malah ngebayangin makanan. Jadi malah ngebayangin makanannya. Iya. Oke, jadi gini. Yang saya maksud bahwa khusyuk itu tidak konstan. Khusyuk tidak konstan itu bukan berarti duhur khusyuk, asar enggak. Bahkan dalam satu rakaat takbir masih khusyuk, Al-Fatihah masih khusyuk, begitu baca kuliah nggak khusyuk, bisa. Tapi begitu rakaat kedua khusyuk lagi. Makanya saya lebih sependapat dengan ahli yang mengatakan khusyuk itu seperti sesuatu yang ada di orbit.
Yang penting orbit kita tetap di situ. Artinya yang penting gerakan kita masih benar, ruku sujud kita masih benar, ya. Bacaan kita masih betul. Ruku tuh baca apa, sujud itu baca. Urusan pikiran, hati, yang penting nanti balikin lagi ke orbit sholat. Ya. Allahu Akbar. Oh iya ya, kunci mobil itu tadi malam disimpan di laci nomor 3. Aku kok carinya di atas meja. Akhirnya ketika sholat ingat, oh iya kunci mobil itu disimpan di laci. Gitu kan, tadinya udah dicari kemana-mana. Nah, artinya begitu ingat lagi sholat nih, balik lagi ke ke orbit sholat. Jadi yang diingat sholat ketika khusyuk itu apa sih, Ustaz? Konsentrasinya kayak apa sih konkretnya? Gini, sebenarnya itu personal. Maaf, saya kurang sependapat kalau orang mengatakan khusyuk itu harus gini atau gitu. Ya kata dia khusyuk, kata saya mah enggak. Sekarang gini Mas Agus ya. Kalau ingin khusyuk, bayangkan, tarik napas. Ya kata dia. Begitu saya nyoba gitu, enggak. Malah jadi aneh ya. Iya. Coba rasakan. Ya kata dia. Kata Mas Agus, enggak, saya mah Allahu Akbar. Itu bagi saya khusyuk. Makanya jangan pernah menerapkan pengalaman pribadi kepada orang lain. Pengalaman khusyuk saya tidak bisa dipaksakan ke Mas Agus. Jadi itu ibadah personal. Walaupun itu ibadahnya adalah sama, sholat itu umum, iya. Tapi sentuhannya personal ya? Personal. Dan kalau nggak salah, dulu juga sahabat Rasul pernah diuji juga ya untuk kehusuannya. Yang waktu itu ingin dihadiahkan sorban itu pernah ada ya? Jadi gini, kenapa Nabi tidak pernah mendefinisikan khusyuk? Kenapa? Sok cari di hadis. Ada gitu bagaimana definisi, misalnya Nabi mengatakan cara sholat khusyuk, takbir, pelan-pelan, bayangkan, tarik nafas. Ada nggak di dalil? Nggak ada. Itu pengalaman pribadi yang diterapkan ke orang lain. Jadi yang paling benar yang diajarkan Rasul, bukan yang diajarkan manusia. Apa? Khusyuk adalah suatu kondisi psikis personal. Yang penting, Nabi mengajarkan gerakan takbir, rofa'a yadih hatta takuna hadwa mankibai. Angkat tangan sampai bahu. Lalu bertumak ninahlah. Tumak ninah itu artinya antara doa dan gerakan itu sama. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu namanya tumak ninah. Artinya setiap ucapan itu diucapkan secara benar. Nabi hanya mengatakan itu. Adapun bagaimana Ustadz itu khusyuknya, oh gini-gini, nanti mata bayangkan ini, itu pengalaman dia. Begitu diterapkan oleh saya atau teman saya, aku malah jadi nggak khusyuk ya. Ya itu pengalaman dia kan gitu. Nah makanya tidak ada lah omong kosong rumus khusyuk ya. Nggak ada. Kenapa? Karena khusyuk itu personal. Tapi definisi tentang personal itu dalam dalilnya seperti apa tadi? Dalilnya karena Nabi sendiri tidak menetapkan bahwa cara khusyuk itu begini begitu. Yang diajarkan Nabi adalah gerakan dan bacaan. Tingkat khusyuk personal, kembali kepada masing-masing. Iya. Gini Mas Agus, ada orang yang sementara saya gitu terus, sementara Mas Agus Allahu Akbar, Sami Allah. Boleh jadi Mas Agus lebih khusyuk daripada gitu. Iya. Dan masalah durasi juga mungkin tidak menjadi patokan ya? Nggak jadi patokan. Yang penting durasi itu bacaan kita memang misalnya Al-Fatihah tamat, Qul huwallahu tamat, ruku doanya ini, sujud doanya itu durasinya. Jadi tidak ada makin lama makin khusyuk, belum tentu. Mungkin makin lama makin pikirannya makin kemana-mana. Melayang kemana-mana. Makanya khusyuk itu sebenarnya personal. Kalau khusyuk itu dikatakan sebagai konsentrasi penuh, tidak berhayal kemana-mana, bisa juga didefinisikan gitu? Kalau definisi praktis bisa-bisa saja. Tapi definisi substantif itu orang itu yang bisa. Masing-masing ya? Iya, kan definisi itu dua. Ada definisi deskriptif yang barusan. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada definisi substantif. Artinya apa? Yang paling merasakan khusyuk cuma saya. Dan saya tidak bisa mendefinisikan itu ke Mas Agus. Atau Mas Agus menerapkan definisi pribadi ke saya. Nggak bisa. Kita masing-masing punya definisi substantif tentang khusyuk. Ya, gitu. Jadi sedikit Ustaz, sebagai penutup. Jadi untuk mencapai sholat khusyuk itu kira-kira
apa kata kuncinya? Yang paling penting adalah kenyamanan jiwa kita. Yang tadi saya jelaskan poin-poinnya. Nanti tingkat khusyuknya seperti apa, yang dirasakan apa, monggo, itu istilah orang Jawa, silahkan rasakan sendiri, gitu. Itu yang paling penting. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Nah pemirsa, memang betul ya kalau kita bicara mengenai cabai itu pedes, ya nggak mungkin pedes kalau seandainya kita nggak coba untuk cicipin itu gitu. Maka lakukanlah sholat itu, ya, lakukanlah dengan sepenuh hati. Insya Allah khusyuk itu akan datang dengan sendirinya apabila kita betul-betul bisa menjalankan dengan baik. Karena sekali lagi bahwa khusyuk itu sifatnya adalah personal. Tapi yang jelas, ya, menjalankan sholat adalah suatu kewajiban. Nah seperti tadi, banyak sekali alasan orang menjalankan sholat untuk apa. Silahkan masing-masing yang mengetahui. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita berupaya untuk khusyuk terhadap diri kita sendiri. Mendefinisikan itu berdasarkan apa yang kita rasakan. Dan mudah-mudahan saja ketika kita melakukan hal tersebut, hati kita terbuka, terjadi proses komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.